Oh, kenapa jadi pada bulat? Jadi pada bulat begini. Makan terus. Ya, ada naik berapa kilo? Ada. Perasaan naik karena di rumah sakit kayak kebo. Makan terus. Jadi mulut nggak bisa diam. Dengar ceramah makan. Tapi qadarullah Ustaz pada saat ditimbang turun 4 kilo. Oh, bisa. Gembira ya, Oh. gembira. Ada gembira pisan. Karena turun 4 kilo kan saya kasih itu tuh, kasih gambar kan. Ada yang gemuk, bagaimana supaya kurus? Konsultasi ke dokter, kata dokter teh, oh kalau ingin kurus sih sebulan aja makan roti ya, pagi 2, kemudian siang 2, malam 2 roti, 2 slice gitu, 2. Oh gitu. Terus dimakannya kapan dok? Sesudah makan atau sebelum makan? Disangkanya obat. Kita ketawa-ketawa, banyak yang lagi sakit. Sik, terima kasih Adeda. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Sik, Ustadz Yusman, apa nilai sebuah nafas? Bagaimana penderitaannya dulu waktu nafas susah? Yang saya hitung nikmat Allah itu benar ya. Kan kesukaan saya itu baca Quran. Kesukaan saya baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Nah, ketika kemudian kena COVID, kaget saya. Untuk bisa baca kul saja, kulil, gitu. Waduh, wah, nikmat Allah yang bisa ngimamin, bisa baca Quran. Nangis saya, baca nggak nyampe gitu loh. Kulillah, berat gitu. Ini dada ini gitu kayaknya. Astagfirullah, saya bilang. Wih, bener dah. Buat itu ukuran saya ngaji harus sepotong-sepotong gitu. Jadi bacanya kulil lahumma, itu bacanya, ya Allah. Allahu Akbar, mahal sekali. Betul, ada yang bilang. Dan hikmahnya juga, saya mah jadi deket sama guru. Rajin nanyain saya, aduh, Masya Allah. Kemarin ngirimin sepatu. Bagus banget. Iya gitu, bener. Saya disuruh nangis mulu, ayo Ustadz, air mata tobatnya mana? Ya rupanya emang manusia perlu momen ya. Perlu. Jadi gini, saya nggak nangis karena utang. Karena mungkin udah biasa. Nggak nangis karena laporan orang ini itu, nggak nangis. Saya nggak nangis karena berurusan atau punya problem, punya beban, nggak nangis. Rupanya Allah bilang, Sof, kamu itu belum pernah nangis karena sakit. Coba kita jajal, kamu nangis karena sakit, nangis nggak kamu? Bener, bukan cuma nangis, takut gitu, takut nggak diterima amal, takut kurang amal. Nah, bener, akhirnya ada tuh ya, saya bisa ngelaksanain nasihat AA untuk bawa air mata tobat itu, ya pas sakit itu ada deh. Jadi saya bilang, ya Allah, iya bener. Saya minta doa dari AA supaya bisa ngerasain itu air mata tobat, itu air mata meminta pertolongan Allah, ampunan Allah. Di situ saya ngerasain. Subhanallah. Ya, gitu. Ya, saya juga Ustadz, terima kasih tuh.
Support terus, Masya Allah, saya senang banget dapat kiriman WA-nya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kita jadi tiap hari kontakan ya. Iya. Adanya ini Masya Allah juga ini dengan Adeda juga biasanya sibuk. Adeda kan orang sibuk ya, orang penting. Jadi susah. Sekarang pengen tahu pagi masih napas atau enggak Oh, Masya Allah. Iya. Pagi masih napas apa enggak? Aduh, kan ceritanya juga cerita serem walaupun ngirim. Saya juga jadi tahu ilmu stiker dari Adeda nih. Kiriman stikernya banyak. Yang monyet ketawa tuh dari Adeda tuh jadi andalan saya ya enggak. Cara ngetes COVID yang baru. Ada aja itu. Jadi Ustaz, sekarang gimana nih sesudah terberat waktu itu gimana, waktu paling berat nafas itu kayak gimana tuh Ustaz? Napas paling berat itu Pingsan enggak? Saya udah di bawah 60 kan waktu pertama kali ke rumah sakit. Oh. Jadi saya waktu pertama kali ke rumah sakit itu 60 saturasinya oksigennya. Oh, udah berat pisan ya. Iya, tapi saya itu kan ngeri sekali di ventilator. Saya tahu dari para teman-teman gitu, jangan sampai ke rumah sakit itu di bawah 60 atau apalagi 50. Karena dokter-dokter itu katanya begitu, nggak bakal diskusi, masuk langsung ventilator. Dan saya paling nggak mau diventilatorin, kenapa? Karena nanti jadi lumpuh. Makin lumpuh gitu kan. Kalau udah diventilatorin, iya kalau cuma sehari 2 hari lah. Kalau makanya nanti titip doa buat saya Ali karena sampai hari ini masih ditidurin. Dan ini berarti sudah jalan 16 hari loh. Seberapanya Adeda bawa-bawa infusan ke kamar mandi dan lain-lain, kita mah tetap masih beruntung. Saya 10 hari pakai Pampers masih beruntung. Saya dicebokin 10 hari masih beruntung. Kenapa? Tetap masih bisa gerak, masih bisa ya asal geraknya diatur pelan-pelan. Pada saat sesak napas pun tetap masih bisa gerak. Tetap masih bisa WA-an, tetap masih bisa ngelihat anak istri pakai Vicol. Tapi kalau saya Ali, ini udah 16 hari sedangkan kita 3 hari tidur aja, 5 hari tidur, itu pasti pinggang nggak berfungsi, kaki tangan bisa kecil. Makanya saya lagi koordinasi nih sama rumah sakit bahwa ya ayolah ada tindakan apa gitu. Kalau emang apa, kemarin saya bilang sama keluarganya saya Ali, coba yuk kita ikhtiar pindahin atau apa gitu loh, biar ada second opinion atau apa gitu yang memang bisa spesialis lagi gitu. Nah melihat itu saya pada saat 60 itu saya benar-benar merasakan kekuatan doa keluarga inti ya, keluarga inti. Jadi kan orang yang takut kehilangan kayak takut kehilangan Adeda, maka doanya kan akan serius gitu kan. Juga saya rasain takut kehilangan saya juga takut kehilangan karena itu saya malah saya tuh waktu jadian pertama doa saya itu bukan sembuh tapi mau gitu. Itu dulu tuh karena beresiko nih kalau nggak mau gitu kan. Saya wah ini nggak ada yang doain saya lagi nih, saya mikirnya gitu. Ya kan nggak semua guru gitu kan ingat sama muridnya gitu kan, nggak semua bapak ingat sama anaknya untuk doa gitu lah. Kan mencurahkan itu. Nah saya pas 60 itu benar-benar nitip sama Wirda sama istri saya, jangan sampai papa ini diventilatorin. Kalau diventilatorin udah kalian nggak bakal ketemu papa lagi, karena nanti kalau diventilatorin takdirnya izin Allah ya, hitung-hitungannya 95% lewat. Berarti kalau sudah lewat nanti saya udahlah nggak bakal ada apa-apa lagi, langsung dibuntel ya kan, kemudian dimakamin udah. Ya alhamdulillah nggak tahu gimana sampai rumah sakit lah saya bisa jalan. Sampai rumah sakit tuh saya bisa jalan, bisa kemudian dialog dan menunjukkan bahwa saya oke gitu. Nah baru tumbangnya lagi itu di RSPAD. Jadi pertama kan saya ke Siloam dulu. Nah baru tumbangnya lagi tuh di RSPAD. Tapi pas di RSPAD sudah diganjel sama berbagai obat kan. Nah, sehingga relatif alhamdulillah saturasinya naik sampai akhirnya
pagi-paginya udah 90-an ke atas. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, sekali lagi nanti di ujung Zoom nitip buat si Arya ya. Ya, kita. Jadi sekarang gimana? Katanya di sisa 16 hari loh, udah ya. 16 hari. Iya, ya. Setiap hari juga ingat beliau. Jadi apa sekarang Ustaz hikmah yang paling besar nih sesudah apa tekadnya sesudah tahu merasakan mahalnya. Halo. Iya, ya. Tekadnya gimana di sisa umur ini, di umur yang kedua ini? Iya, hikmahnya dari AA tuh banyak banget gitu ya. Dan kepake tuh Adeda yang selalu di videoin nama AA tuh kepake semua. Yang terakhir soal mikirin Allah gitu kan. Nah, kemarin kan AA juga masih positif kan. Tapi nasihat AA itu luar biasa. Ya, dan memang yang bisa ngerasain lebih lagi tentu saja memang yang udah kena sih. Jadi rasa gitu sampai ke hati. Alhamdulillah. Bagi hikmahnya luar biasa ini. Saya juga jadi merasa emang baca AA tidak dikasih sesat oleh Allah. Alhamdulillah hanya kasih batuk, nggak dikasih pusing, nggak dikasih ini ya, betul. Karena langsung secara syariat langsung dibom lah begitu sedemikian rupa ya. Secara klinis tidak ada kendala apa-apa, hanya tinggal recovery saja. Alhamdulillah.